Sekarang saya akan mengenalkan kepada Anda mengenai map. Map adalah suatu tampilan yang dimasukkan ke dalam sebuah material. Anda tahu bahwa dengan merubah warna kita bisa melakukannya dengan merubah pada bagian deface misalkan, ya. Tapi map adalah memberikan tampilan. Ya, ingat itu perbedaannya. Dan di manakah kita bisa mendapatkan map? Anda lihat semua pada bagian basic parameter untuk blend ini ya. Anda lihat terdapat kotak-kotak kecil di samping setiap beberapa pilihan. Anda bisa klik pada bagian ini dan masuk ke pilihan maps, atau Anda bisa drag ke bawah menu ini. Di bawah sini ada tulisan juga map. Nah, inilah map yang akan kita masukkan. Kita bisa klik dan masuk ke dalam pemilihan map. Dan kebetulan yang sekarang saya pakai adalah blend. Blend hanya mempunyai fasilitas ataupun parameter sekian banyak ya. Tapi kalau saya rubah blend ini ke bagian, taruhlah mungkin multi-layer. Coba kita lihat bagian mapnya. Agak lebih banyak ya dibandingkan dengan sebelumnya. Saya kembalikan lagi ke blend. Anda lihat, nah ini blend hanya segini ya, nggak begitu banyak. Oke, saya akan coba sekarang mengklik pada bagian deface color ya, bukan warnanya, tapi pada kotak kecil ini. Kalau saya klik sekali, Anda lihat kita masuk ke dalam material map browser kotak dialog. Di sini Anda boleh memilih ya, mungkin saya akan pergunakan bentuk seperti ini ya, tampilannya agar lebih gampang. Anda bisa memilih bitmap, di mana kita bisa memasukkan gambar dari model bitmap, itu bisa JPEG, BMP, GIF ya. Itu bisa kita masukkan ke dalam objek kita ataupun ke dalam material kita. Kita bisa memilih misalkan cellular, bentuknya seperti ini yang sudah disediakan oleh 3ds Max, checker, dan segala macam pilihan maps yang sudah disediakan. Saya akan coba. Misalkan saya akan memilih checker. Ya, saya klik OK. Anda perhatikan pada material ini ya. Saya klik OK. Lihat, dia berubah menjadi bentuk seperti checker tadi. Apa yang terjadi dengan parameter di bawah? Parameter kita berubah total. Anda jangan takut dulu bahwa kita sekarang berada pada parameternya si checker. Ya, kalau Anda ingin kembali ke depan, Anda klik saja pada bagian ini dia, go to parent. Klik sekali, nah Anda akan masuk ke dalam bagian awal. Lihat ya, ada blend basic parameter dan segala macam. Dan Anda perhatikan pada kotak kecil ini terdapat huruf M yang menandakan telah terjadi penambahan suatu map di dalamnya. Dan ada tulisan ya, map 1 checker. Untuk kembali ke parameter checker, ya klik aja pada bagian ini. Klik sekali dan kita masuk ke checker. Jadi kayak ada semacam main directory dan sub-sub directory. Ya, kenapa saya bilang sub-sub directory? Nanti Anda akan saya beritahu bahwa kita bisa menggali lebih dalam lagi maps yang ada pada setiap fasilitas map yang ada. Kita cukup dengan dua ini dulu. Kita kembali ke atas. Anda lihat juga bahwa pada bagian maps, secara otomatis pun telah terbentuk satu buah map baru pada bagian deface color, sama seperti yang di atas ini. Lalu bagaimana jika Anda ingin mengembalikannya seperti semula atau ke awal? Anda bisa dengan dua cara, yaitu dengan cara memakai reset map. Ya, saya klik no dulu. Atau pada bagian maps, Anda bisa klik tombol none, lalu drag ke atas. Ingat ya, tahan, lalu drag ke atas dan lepas. Perhatikan semua seperti awal ya, standar. Di atas juga deface color kita normal. Oke, Anda perhatikan seperti itu ya. Dan bahkan misalkan saya masukkan kembali si checker, kembali lagi ke atas, Anda lihat bahwa saya pun bisa mengcopy checker ini ke dalam map yang lain, misalkan ke opacity. Tinggal klik, drag aja ke bawah, lepas. Bedanya di sini ditanyakan seperti awal-awal kalau kita menduplikasi benda ya. Apakah kamu instan, copy, atau swap? Swap berarti
membalikan. Yang ini kena checker, yang atas kena none. Atau mungkin di sini ada beberapa map lain, Anda bisa membalikannya seperti dengan memakai swap. Oke, saya cancel. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam parameternya apa nih yang sudah saya masukkan, yaitu checker. Klik sekali. Nah, kita masuk ke dalam parameternya checker. Lihat di sini checker. Sebelum saya berlanjut, saya akan memberitahukan kepada Anda bahwa kita sekarang menggunakan mapnya checker ya ke dalam material kita. Jika Anda ingin merubahnya ataupun tidak jadi memakai checker, Anda klik saja pada tombol checker ini. Ketika Anda masuk ke dalam sini, klik pada tombol checker dan Anda bisa memilih maps yang lain. Klik OK. Akan ditanya replace ya. Apakah Anda akan menghapus yang lama atau Anda akan menyimpan yang lama sebagai sub. Nah, dari map itu. Anda lebih baik discard old map jika Anda ingin mengganti ya. Klik OK. Nah, dia akan berubah menjadi cellular. Oke, saya klik, saya akan kembalikan ke awal ke checker. Klik OK. Discard old map, of course. Nah, Anda lihat ya pada bagian parameter checker, ingat kita baru 2 anak tangga ya, yaitu dari awal ini adalah master, masuk ke bawah adalah checker. Kita akan lewatkan dulu koordinat, nanti akan saya singgung ya pada sesi yang akan datang. Ada noise ya di dalam parameter checker. Tapi perhatikan dulu pada checker parameters. Di sini kita bisa mengganti warna. Misalkan biru ya, yang bagian atasnya close. Untuk putih kita rubah menjadi ini, misalkan naik ke atas sedikit. Close, selesai. Tapi apa yang ada di sebelahnya? Di sebelahnya ada sebuah maps lagi. Berarti pada bagian warna biru ini, mungkin saya akan klik 2 kali ya. Pada bagian warna biru ini bisa kita masukkan maps lagi. Kalau kita melakukan hal itu berarti kita mempunyai 3 buah anak tangga. Turun lagi ke bawah, ke subnya lagi. Saya coba ya, maps ini diklik dan mungkin saya akan memilih apa ya di sini ya. Boleh coba marble? Saya akan coba marble. Klik OK. Lihat. Dan lihat parameter di sini sekarang berubah menjadi sebuah marble. 3 anak tangga terlampaui. Kalau ke atas berarti checker. Ini marble ya. Lihat bagian atasnya diganti dengan marble. Saya klik berarti kita masuk ke marble. Anak tangga ketiga. Di marble kita juga bisa merubah warna. Hijau misalkan. Tuh jadi hijau. Color ininya jadi jangan merah lagi dong. Kuning misalkan. Tuh jadi kuning. Tapi apa nih di sebelahnya? Di sebelahnya juga ada maps lagi. Mau mencoba kuning tersebut diganti jadi apa? Cellular. Oke. Klik tombol OK. Lihat. Dan kita udah masuk lagi ke dalam sub yang baru ataupun anak tangga yang baru yang namanya cellular. Kalau saya naikin ya, ini cellular, kita bisa naik ke atas, masuk ke marble, karena ini tadi cellular, naik lagi ke atas, masuk ke checker, naik lagi ke atas, baru kita kembali ke pintu utama ataupun master, yaitu blend. Ya, ada 4 buah sub yang sudah kita lalui, bayangkan. Hanya dengan memakai device saja. Anda bisa meramu berbagai macam material ke dalam sini dengan maps ataupun dengan perpaduan warna, itu bisa Anda lakukan. Anda mau masukkan ke dalam objek Anda, tinggal kita pilih objeknya dan assign material to selection. Mau diperlihatkan ya hasilnya seperti ini ya. Kalau mau lihat yang aslinya berarti Anda harus merender. Ini dia. Oh, ini yang terlihat adalah kebetulan yang aktif top viewport. Jadi sebelum merender Anda perhatikan dulu bagian mana yang aktif, perspektif diaktifkan baru di render. Oke, kira-kira apa lagi yang bisa kita buat map di dalam sini ya? Mungkin saya akan mulai dengan material yang baru. Dan Anda perhatikan ya, saya akan membuka maps. Nanti saya akan memberitahukan lebih banyak lagi ya beberapa maps yang mungkin berguna bagi membuat tekstur untuk objek Anda. Kita akan coba BAM. Ya, BAM ini kalau saya klik ya pada bagian ini, BAM ini akan lebih cocok jika menggunakan DEN. Percaya, Anda boleh mencoba yang lain, tapi BAM itu untuk menampilkan istilahnya apa ya, kalau geradakan itu suatu bentuk yang kasar, baik itu ke atas ataupun ke dalam. Misalkan
Saya akan mencoba den. Saya klik tombol OK. Saya klik dulu 2 kali ya, biar Anda lebih jelas. Anda lihat, ini dia BAM. Anda lihat pada bagian parameternya BAM ini, Anda juga bisa memberikan maps atau memberikan warna yang lain. Tapi perhatikan, saya akan kembali dulu ke atas dan masuk ke dalam maps pada BAM. Kalau saya naikkan lebih jauh, Anda akan melihat bentuknya agak sedikit, bukan sedikit lagi, tapi cukup kasar ya. Tapi kalau saya turunkan sampai minus, BAM itu akan keluar. Ya, kalau tadi itu BAM yang ke dalam, ya 100, misalkan jangan 100 deh, taruh di 40-an. Nah ini dia. Kalau saya assign ke dalam suatu objek, misalkan ke dalam pot ini, ke dalam teapot ini, mungkin saya akan perbesar dulu ya, biar lebih oke. Saya akan assign, langsung saja klik, ya assign. Terus kita akan coba merendernya. Lihat, ukuran plus dia akan BAM ke dalam. Tapi kalau ukurannya minus, dia akan BAM ke luar. Begitu saya merubah, secara otomatis akan terupdate ya, karena Anda sudah me-assign-nya ke dalam objek. Saya coba render lagi. Lihat perbedaannya, dia keluar ya. Mungkin saya akan geser sedikit dan rotate. Iya, benar. Dia keluar. Nah, itulah. Ada beberapa bagian yang kita bisa berikan map dan langsung memberikan hasil yang cukup spektakuler. Misalkan pada bagian specular level pun ya, bisa saya berikan map, mungkin coba saya akan berikan map seluler misalkan. Ya, jadi bentuk spekularnya nanti akan berbentuk seperti seluler. Klik OK. Nah, itu dia. Saya akan naikkan ke atas specular level. Kalau saya naikkan seperti itu ya, kalau kita jalankan, nah itu dia. Anda bisa bereksperimen dengan memakai material ini karena cukup banyak. Nanti juga saya akan beritahukan beberapa material yang cukup bagus ya, seperti kita membuat image atau membuat tampilan material itu, membuat efek transparan ataupun mungkin membuat efek refleksi ya. Jadi bisa seperti kaca gitu, memantul apapun benda atau objek yang ada di atasnya akan dipantulkan oleh material ini. Baik, sekarang kita akan mencoba memakai maps untuk bitmap. Dengan memakai bitmap berarti kita mengambil gambar dari hasil buatan kita sendiri, mungkin dari olahan Anda di Photoshop, dan Anda juga bisa ya mengambil dari apa yang sudah disediakan oleh 3ds Max. Misalkan pada material pertama yang masih standar ini, saya akan klik pada bagian device ya, klik sekali, lalu Anda akan temukan map browser, di mana saya akan mengklik 2 kali pada bagian bitmap atau pilih bitmap dan klik OK. Nah, kita akan masuk ke dalam select bitmap image file. Di dalam folder 3ds Max space ataupun di dalam folder 3ds Max Maps, Anda akan menemukan banyak sekali ya tambahan-tambahan ataupun pilihan-pilihan gambar-gambar bitmap yang disediakan. Misalkan pada bagian pertama ini saya akan mengambil miss ya. Di dalam sini saya akan mengambil salah satu gambarnya, yaitu switch. Saya klik OK. Jika Anda ingin melihat total atau diputar gambar Anda bisa lakukan dengan cara klik kanan tombol mouse, lalu pilih drag and rotate. Ada juga reset rotation untuk memulai dari awal rotasi yang telah Anda buat. Ada render map, option seperti halnya option yang ada di sini. Lalu ada magnify untuk memperbesar. Ya, misalkan Anda lihat ini dia. Magnify. Nah, apabila Anda ingin rotate, Anda bisa klik kanan bagian sini juga, drag and rotate. Kita bisa melihat ya, mungkin agak sedikit lambat untuk bagian sininya, bentuk seperti apa gambar ini menutupi material kita. Nah, Anda tahu bahwa ini adalah sebuah bitmap, sebuah gambar yang masuk ke dalam material. Otomatis kita masuk ke dalam menu bitmap. Di sini ada koordinat yang dinamakan tekstur dan environ. Ya, nanti akan kita temukan ya perbedaan kedua hal ini. Ada juga tiling. Tiling ini kalau saya klik 2 misalkan. Nah, Anda lihat di sini kita akan menemukan 2 buah
ya. Tadinya cuma 1 kan. Karena saya sudah memberikan U tilingnya 2, dia akan memberikan 2 buah. Demikian juga dengan V tiling, dia akan membentuk tiling yang baru di atasnya. Mungkin ini gambarnya agak terlalu besar ya, jadi agak sedikit shrink di sini. Oke, Anda bisa klik kanan lalu reset rotation, kembalikan ke awal. Saya juga akan kembalikan ini ke 1, ini ke 1. Saya tutup. Nah, pada bitmap parameter di bagian bawah ini, Anda lihat ya, bitmap parameter, bitmap, Anda bisa klik pada bagian ini untuk mencari gambar yang lain. Misalkan Anda merubahnya, ya. Dan Anda lihat di sini ada fasilitas yang dinamakan cropping or placement. Kita bisa me-view image kita, terlihat di dalam layar Anda mungkin terlalu besar. Tapi poinnya di sini saya bisa mengecilkan, ya, mengecilkan segini. Saya akan mengambil bagian ini saja, tutup. Tapi Anda lihat belum terjadi perubahan apapun di sini karena saya belum mengklik tombol apply, ya. Jadi kalau kita assign ke objek kita, Anda akan lihat ya perbedaannya. Saya akan coba lagi view image. Saya kembalikan ke awal. Tutup. Dah, dia akan apply secara langsung karena apply dalam keadaan aktif. Kalau kita render, mungkin bagian perspektif diaktifkan dulu ya. Kita render, ini dia hasilnya. Nah, kadang teknik mapping di sini agak sedikit sukar Anda lakukan, tapi Anda bisa minta bantuan ya, di mana di sini ada yang namanya modifier. Ya, Anda lihat sphere dalam keadaan aktif, modifier UV coordinate dan pilih UVW map. Klik sekali. Nah, Anda akan melihat parameter-parameter yang cukup banyak di sini, di mana mapping bisa berupa planar, ini adalah standarnya planar, bisa berupa cylinder, ya, lihat, bisa berupa sphere, bisa berupa shrink wrap, bisa berupa box. Box itu hampir ada sekitar 6 persegi ya. Ada face. Face tergantung dari berapa banyak ya face yang ada di dalam objek kita. Misalkan Anda lihat ini dalam keadaan aktif face-nya. Kita klik tombol sphere, segmennya sebanyak 32. Jadi otomatis face yang ada ataupun gambar tersebut sebanyak 32. Kalau kita kurangkan pada bagian segmen, Anda akan melihat ya pengurangan juga pada gambar tersebut. Lalu ada lagi yang terakhir di dalam UV mapping, itu adalah XYZ to UVW. Oke. Nah, kita kembali ke planar. Planar Anda lihat ya bahwa kita bisa merubah pada bagian bawah alignment, di mana kita bisa merubah sumbunya menjadi Y ya. Dia ada di sebelah sini. X dia ada di sebelah sini. Dan kalau kita buka pada bagian UV mapping tanda plus, ada gizmo, di mana kita bisa merubah posisinya. Ya, bisa kita rubah, bisa klik kanan pilih rotate, merotasinya, memposisikan gambar tersebut. Lalu ada lagi scale, memperbesarkannya. Ya, jadi inilah teknik mapping ya, di mana kita memappingkan gambar bitmap kita ke dalam suatu objek. Ya, bisa melalui UVW mapping. Kita lanjutkan ke dalam material editor, di mana saya akan memulai pada bagian yang baru ya. Di sini saya akan memasukkan bagian device, yaitu sebuah bitmap lagi. Misalkan bitmap itu adalah space. Saya akan mencoba moon. Anda lihat nih seperti apa bentuknya. Coba kita terapkan ke dalam objek kita.
Ya, apply ke situ. Saya akan coba perbesar dahulu ya. Coba kita render. Hasilnya seperti ini. Di sini ada UV mapping. Coba kalau kita hapus dulu UV mappingnya, ya baru kita render. Ya, hanya akan lebih baik. UV mapping dipakai jika Anda menemukan bahwa gambar Anda tidak bisa membungkus semua bagian objek yang ada. Ya, baru kita bisa memakai bantuan UV mapping. Anda lihat kalau di dalam material untuk ya gambar berupa bulan ini, kalau saya akan tambahkan lagi di dalam maps-nya pada bagian maps bump misalkan. Nah, ini bump. Saya akan ambil juga dia berupa bitmap. Ya. Di mana di sini saya akan mengambil moon sebagai bump-nya. Nah, Anda akan lihat perbedaannya sekarang seperti apa. Lihat. Dia akan lebih detail lagi ya, karena mendapatkan efek dari bump. Sekarang mari kita lihat bagian sini ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa kita bisa langsung merubah gambarnya menjadi gambar yang lain. Misalkan menjadi sebuah gambar earth map ya. Langsung aktif. Ada sedikit bump, jadi bump itu harus kita hilangkan dulu. Jadi bisa Anda terapkan gambar-gambar Anda yang memang khusus disediakan untuk objek yang sedang Anda buat.